syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di mushola Al-Quran hadir dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan segala aktivitas kita, kegiatan kita, kebetulan ini juga di bulan Ramadan, awal daripada pekan ini telah hadir di hadapan kita bersama Ustaz kita, Ustaz Amrul Teko. Dan tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan mendulang pahala di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah berlimpah kepada junjungan kita Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Salawat dan doa sekalian. Insyaallah di jam depan tidak akan bersama-sama dengan kita. Begitu kami sudah berpanjang lebar membuka acara ini. Nanti Bapak Ustaz memulai kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Bapak-bapak sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, di waktu yang juga insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, di hari ke-6 di bulan Ramadan ini. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah tema mendulang pahala di bulan Ramadan. Saya melihat ada satu risalah atau buku kecil yang berkesesuaian dengan tema kita kali ini. Taib, risalah kecil ini diberi judul asli Kaifa Na'ishu Ramadan, buah karya dari Syekh Abdullah As-Saleh hafizahullah taala. Dan risalah ini atau buku kecil ini sangat sesuai dengan tema yang akan kita bahas, dan insya Allah pada pagi hari yang sangat berbahagia ini atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan
melihat risalah kecil ini. Taib, penulis hafizahullah taala memulai risalahnya ya setelah bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau hafizahullah taala menuliskan bahwa kaifa nastakbilu syahr Ramadan al-mubarak. Bagaimana kita menyambut, bagaimana kita menjalani bulan Ramadan ini ya yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutipkan sebuah ayat ya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana dalam bulan Ramadan ini ya diturunkan ya padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan juga keterangan-keterangan yang sangat nyata, minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian beliau mengatakan, akhil karim, wahai ya saudaraku yang mulia, khassallahu syahra ramadana, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan an ghairihi minasyuhuri bikathirin minal khasais wal fadail. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan daripada 11 bulan lainnya dengan berbagai macam kekhususan dan berbagai macam keutamaan ya, keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Minha, kata beliau, diantaranya adalah khulufu famus shaim atyabu indallahi min rihil miski, bahwasanya ya aroma mulut ya daripada orang yang berpuasa itu lebih ya wangi daripada aroma minyak kasturi, ya lebih wangi daripada minyak aroma kasturi. Taib, sebenarnya ini ada hadisnya ya, dan hadis yang menjelaskan tentang ini ya nanti akan kita bacakan. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu maksudnya di dunia. Ada yang berpendapat seperti itu. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa aromanya di sini maksudnya nanti di akhirat, nanti di surga. Itu lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Ala kulli hal, akan tetapi terlepas dari perbedaan pendapat ini ya, bahwa orang yang berpuasa itu aroma mulutnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Kita tahu minyak kasturi itu adalah parfum atau minyak wangi yang ada di surga. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya dari hadis inilah ada orang yang memakruhkan ya, dan ini sebenarnya pendapat yang keliru. Ada orang yang memakruhkan bersikat gigi di saat berpuasa atau bersiwak di saat berpuasa berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Akhirnya mereka tidak mau menyikat gigi, mereka tidak mau bersiwak di siang hari di bulan Ramadan. Dan ini tentunya adalah pendapat yang keliru. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersiwak, hatta itu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan bersiwak seperti di waktu-waktu yang lainnya, sebagaimana dengan keumuman hadis, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya, kata Rasulullah SAW, aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak di saat mereka mau berwudu. Ya, ini dalil umum ya, dan tidak dikhususkan dengan adanya dalil ini. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun yang mengatakan bahwasanya wangi aroma mulut orang yang berpuasa itu yang biasanya mengeluarkan bau yang tidak enak, ada yang mengatakan bahwa itu bukan berasal dari mulut, akan tetapi wangi yang tidak enak tersebut itu keluar dari lambung ya, karena terjadinya kekosongan di dalam lambung akhirnya mengeluarkan bau yang tidak enak ya. Jadi pendapat yang paling tepat insyaallah boleh kita bersikat gigi atau bersiwak di siang hari di bulan Ramadan ya, dan insyaallah saya lebih memegangi pendapat bahwa wangi aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi ini di akhirat. Jadi bukan di dunia. Nyatoi. Kemudian kata ya penulis selanjutnya,
Ya, tastaghfirul malaikatu lis-shaimina hatta yuftiru. Ya, jadi para malaikat di antara keutamaannya, ya orang-orang yang berpuasa itu para malaikat, seluruh malaikat, ya itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, sampai berbuka puasa. Jadi Masya Allah, jadi sepanjang kita berpuasa nih, dari saat ini sampai nanti berbuka puasa, senantiasa malaikat memohonkan ampun kepada kita, memohonkan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya rugilah orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, sangat merugi orang-orang yang tidak berpuasa, atau sangat merugi orang yang berpuasa akan tetapi keluar dari bulan Ramadan, summan salakha minhu, keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka tidak diampuni dosanya. Ini sangat merugi. Karena apa? Ternyata para malaikat mereka ya senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Ya. Kemudian ya, yuzayyinullahu fi kulli yaumin jannatahu wa yaqul. Allah Subhanahu wa taala itu setiap harinya menghiasi surganya. Kemudian sembari Allah Subhanahu wa taala berfirman, yushiku ibadi as-solihuna ayyalku anhum al-mauna wal adza. Ya, kata firman Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir ya hamba-hambaku, para hambaku yang soleh itu melepaskan dari mereka ya berbagai macam gangguan. Ya, berbagai macam gangguan dan beban mereka. Tsumma yasiru ilaiki. Kemudian para hambaku tersebut berjalan menuju kepadamu. Maksudnya berjalan menuju kepada engkau wahai surgaku. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya adalah di bulan Ramadan ini para setan dibelenggu. Ya, wasufidati syayatin, dan para setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bulan Ramadan ini peluang untuk berbuat maksiat itu sangat kurang, ya, dan peluang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sangat banyak. Ya, contoh misalnya nggak usah jauh-jauh, musola atau masjid yang biasanya sepi di hari-hari yang lain, itu kalau bulan Ramadan auto rame gitu. Ya, auto membludak biasanya. Masya Allah gitu. Ya, ini Masya Allah. Tapi antum yang rutin datang ke musola atau masjid, jangan juga begitu ngelihat orang baru, ini Ramadan aja dong. Enggak boleh. Ya, takutnya nanti ada ujub di dalam hati kita. Ya, takutnya kita merasa soleh sendiri gitu kan, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Ya, jadi Masya Allah. Ya, kita lihat maksiat. Terkadang ada orang yang Masya Allah, di luar bulan Ramadan itu selalu melakukan maksiat, mengerjakan maksiat. Akan tetapi di bulan Ramadan, Masya Allah, dia agak ngerem sedikit perbuatannya. Ada orang yang Masya Allah, ketika di luar bulan Ramadan mulutnya itu nggak pakai rem, ya, jadi selalu 140 km per jam. Tapi begitu bulan Ramadan agak slow, terus agak ngerem mulutnya, kan seperti itu. Ya, nah ini karena kenapa? Setan-setan itu dibelenggu. Jadi peluang untuk menggoda manusia itu sangat sedikit. Kemudian ya kata beliau, tuftahu fihi abwabul jannah. Ya, di dalam bulan Ramadan tersebut pintu-pintu surga dibuka, wa tughlaqu abwabun nar, dan semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatul qadri. Di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Hiya khairum min alfi syahr. Yang mana Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kita konversikan ke tahun, itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, jadi Masya Allah, itu nilainya satu malam tersebut. Makanya sangat merugilah orang-orang yang melewatkan ya kesempatan pada malam itu. Ya, momen yang sangat spektakuler ini yang tidak ada di bulan-bulan lainnya kecuali adanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu juga cuma ada satu hari. Ya, makanya kita harus giat lebih giat beribadah, lebih giat qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, melakukan ketaatan-ketaatan di malam-malam ganjil. Karena di malam-malam tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, bayangkan usia kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittina ila sab'in.
Ya, usia umatku kata Rasulullah SAW itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang yang melampaui usia tersebut. Jadi kalau ada di antara kita nih bapak sekalian yang usianya lebih daripada 70 tahun, disyukuri, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit dari umat Rasulullah SAW yang berusia sekian tahun gitu loh. Ya, Rasulullah sendiri meninggal di usia 63 tahun. Abu Bakar, Umar ya radhiyallahu taala anhuma juga meninggal di usia 63 tahun. Jadi rata-rata 63 tahun. Bayangkan usia yang antara 60 sampai 70 tahun ini ya, di mana posisi usia kita dan amalan kita dibandingkan dengan usia orang-orang terdahulu. Seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Usia Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Ya, ada pendapat ulama yang mengatakan diantaranya Qatadah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya usia Nabi Nuh 950 tahun, 300 tahun membersamai kaumnya sebelum beliau berdakwah, sebelum mendakwai kaumnya. Kemudian 300 tahun beliau membersamai kaumnya dalam dakwah. Kemudian setelah itu beliau hidup, sisanya itu beliau hidup 350 tahun. Itu pasca terjadinya banjir, pasca ditenggelamkannya bumi ini. Jadi totalnya usia beliau 950 tahun. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa usia beliau itu totalnya 1020 tahun. Ada pendapat ulama yang mengatakan usia beliau itu 1050 tahun. Ada pendapat ulama yang mengatakan usia beliau itu 1400 tahun. Ya, dan kalau tidak salah pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan usia beliau itu 1650 tahun. Ya, kemudian ada yang mengatakan usia beliau itu 1700 tahun. Ya, dan yang berpendapat ini adalah Ikrimah rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ya 950 tahun atau 1700 tahun, di mana kita ya, di mana usia kita ya dibandingkan dengan usia mereka dan dibandingkan dengan amalan mereka. Ya, kalau cuma 60 tahun atau 70 tahun, kemudian tidur 8 jam sehari, belum cari maisyahnya, belum cari kehidupan, belum waktu yang kita sia-siakan, yang kita buang-buang. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah? Tidak ada apa-apanya. Ya, nah, atas ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah ya dan karunia Allah Subhanahu wa taala atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam, dan itu adanya di bulan Ramadan, yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr. Itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Berarti lebih baik daripada 83 tahun lewat 4 bulan. Itu lebih baik. Kita nggak tahu lebih baiknya berapa. Ya, yang jelas kalau di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut, ya, kita qiyamul lail. Ya, karena Allah, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam tersebut kita melakukan ketaatan lainnya, misalnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, berinfak, ya, kemudian silaturahmi, atau birrul walidain, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Maka amalan pahala yang kita lakukan pada malam itu lebih baik daripada 83 tahun lebih. Nah, kalau misalnya 10 tahun aja ya kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya malam Lailatul Qadar, dengan sebaik-baiknya 10 tahun aja, kali aja 83 tahun dikali 10, itu Masya Allah banyak, melampaui amalan dan pahala orang-orang terdahulu. Inilah yang kita sebut sebagai akselerasi amal. Waktu yang sedikit ya, tapi kita bisa mendulang pahala yang sebesar-besarnya. Jadi Masya Allah, ini kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, Jibril pernah kita terangkan, Jibril itu berdoa kecelakaan. Atas siapa? Atas orang-orang yang mendapatkan, diberikan kesempatan oleh Allah memasuki bulan Ramadan, ya, summan salaha minhu, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut, falam yughfar lahu, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan, yang mana dia diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, summan salaha minhu, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut, falam yughfar lahu, maka dosanya tidak diampuni, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang
qiyamul lail, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi Masya Allah ya. Jadi kata beliau di sini, fihi Lailatul Qadri hiya khairum min alfi syahr. Faman man haruma khairaha, siapa yang diharamkan, terhalangi dari kebaikan pada malam itu, faqad harumal khaira kullahu, maka dia akan terhalangi dengan kebaikan selamanya, ya, dengan seluruh kebaikan yang ada. Karena kenapa? Kalau malam itu saja dia tidak bisa memanfaatkan, gitu kan? Ya, karena kenapa? Kita ini Masya Allah, kadang-kadang kita kalau ngomong dunia, berbicara masalah perkara dunia, masalah bisnis, kadang-kadang pagi ketemu pagi kita nggak ada capeknya, ya. Masa iya sih dalam setahun kita tidak bisa memanfaatkan satu malam ganjil tersebut, ya? Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Jadi siapa yang diharamkan kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia akan terhalangi, dia akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, ya. Kemudian ya, beliau mengatakan, ya, yukfaru lis-shaimina fi akhir lailatin min Ramadan. Kemudian diampuni dosa-dosa orang yang berpuasa itu di akhir-akhir, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian pada malam itu lillahi utaqa minan nar, ya, Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan Ramadan. Wa dzalika kulli lailatin min Ramadan, dan itu terjadi di setiap hari di bulan Ramadan, ya. Faya akhil karim, maka kata penulis hafizahullah taala, wahai saudaraku yang mulia, ya, syahru hadhihi khasaisuhu wa fadailuhu bi ayyi syai'in nastakbiluhu. Maka bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya dari bulan yang sangat mulia ini, ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, bin syigali, ya, wa tulis sahar, ya, dengan menyibukkan diri, ya, qiyamul lail, begadang pada malam-malamnya, ya, wa yadhkuru alaina, kata beliau, aw tatadakharu min qudumihi wa yadhkaru alaina, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ya merasa berat untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, ya, di malam-malam bulan Ramadan tersebut, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika akhil karim al-a'mal as-shalihah allati tata'akkadu fi Ramadan. Dan beliau di sini mengatakan bahwasanya beliau akan menjelaskan amalan-amalan, ya, amalan-amalan soleh yang mana dengan melakukan amalan-amalan tersebut di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang sangat banyak. Atau di bulan tersebut kalau kita melaksanakan amalan-amalan ini dengan sebaik-baiknya, maka maka kita sebagai kaum muslimin akan mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama kata beliau di sini adalah as-shaum, ya, berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani adam lahu alhasanatu bi asyrati amsalha ila 700 di'fin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak cucu, setiap amalan anak Adam itu baginya, ya. Setiap amalan yang kita lakukan itu bagi kita, ya, itu bagi kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian setiap satu kebaikan yang kita lakukan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ya. Jadi minimal. Jadi kalau satu kebaikan yang kita lakukan minimal akan dibalas 10 kali lipat. Ini tentunya kalau amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ila 700 di'fin, ya, Masya Allah, sampai 700 kali lipat. Jadi ada pahala, ada amalan yang kita lakukan itu dibalas minimal 10 kali, atau bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin ikhlas kita melakukan suatu amalan, ya, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnul Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang dipandang remeh, kecil di mata manusia, dipandang remeh oleh manusia, tu'azzimuhun niyah, itu dibesarkan atau jadi mulia karena niatnya. Ya, sebaliknya kata beliau, warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar, proyek besar di mata manusia, ya,
manusia melihat itu adalah kebaikan yang sangat besar, akan tetapi jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena faktor niatnya. Ya, taib. Jadi bisa pahala amalan kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan 10 kali, minimal 10 kali sampai 700 kali lipat, ya. Makanya ketika kita melakukan satu amalan, maka perbaikilah amalan kita, perbaikilah niat kita, agar supaya apa? Agar supaya amalan yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beratus-ratus kali lipat, ya. Taib. Yaqulu azza wa jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan kata Rasulullah, setiap amalan anak Adam itu baginya. Ya, setiap amalan apapun itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam atau illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya Allah sendiri yang turun tangan, ya, untuk memberikan balasan terhadap puasa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Jadi tidak diwakilkan kepada malaikat, akan tetapi yang membalas langsung puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa sampai Allah sendiri yang mengatakan wa ana fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa seperti itu? Di antaranya para ulama membahas tentang perkara ini. Di antaranya Ibnu Rajab, rahimahullah taala, beliau mengatakan di antara sebabnya karena amalan-amalan lain itu sangat besar kemungkinan untuk tersusupi riya, ya. Seperti misalnya sholat. Ya, boleh jadi kalau kita sholat sendiri, sholat kita 140 km per jam karena nggak ada yang lihat. Ya, boleh jadi bacaan kita juga amburadul gitu kan, seperti itu. Akan tetapi kalau kita dilihat orang, boleh jadi yang tadinya 140 km per jam, kok banyak orang kok jadi 20 km per jam, ya, atau 10 km per jam, pelang banget, santai gitu, sholatnya masya Allah bagus banget, bacaannya masya Allah bagus banget, ya. Demikian pula misalnya dengan sedekah dan amalan-amalan lainnya. Boleh jadi kita bersedekah misalnya 100 juta karena ada orang yang lihat, ya, atau karena misalnya nama kita diumumkan misalnya di masjid atau di musola, ya. Akan tetapi kalau puasa ini sangat kecil kemungkinan tersusupi oleh riya. Taib, di bulan Ramadan ini siapa dari antara kita yang di siang harinya, ya, kayak menampakkan kelusuannya, ya, kemudian ngomong sama temennya, ana dong puasa, aku dong puasa. Ada nggak di antara kita yang seperti itu? Ya, mungkin kalau ada yang ngomong seperti itu, aku dong puasa, mungkin kata orang-orang anak kecil 5 tahun juga puasa kali gitu kan. Jadi nggak ada. Jadi peluang untuk melakukan riya itu di bulan Ramadan itu hampir tidak ada. Ya, siapa yang melihat kita? Misalnya kalau kita mau curang nih, ya, kita mau makan atau minum ngumpet misalnya di kamar mandi, siapa yang bisa ngelihat kita? Nggak ada yang bisa ngelihat kita. Ya, kalau sholat dan yang lainnya boleh jadi kita menampakkan yang baik-baik di hadapan manusia. Ya, yang buruknya kita sembunyikan. Akan tetapi kalau puasa semata-mata kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan menurut para ulama, ya, kenapa Allah mengatakan puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Di antara sebabnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, karena puasa itu kecil kemungkinan tersusupi oleh penyakit riya, ya, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, sedekah dan yang lainnya, itu besar kemungkinan tersusupi oleh riya. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, ya. Hambaku tersebut berpuasa lalu kemudian meninggalkan syahwatnya, kemudian meninggalkan makan dan minumnya min ajli, karena aku, ya. Jadi bukan karena mau dipuji gitu kan, seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan ini semua orang berpuasa, yang lemah, yang kuat, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat biasa, semuanya berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka tidak ada kemungkinan untuk tersusupi penyakit riya. Jadi semua itu kita meninggalkan syahwat kita, istri-istri kita halal, makan makanan kita, minuman kita, ya, tapi kita tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas langsung untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas langsung puasa tersebut, ya. Dan ini tidak ada lagi, tidak terbatas pahalanya.
Ya, kalau yang lain 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun puasa ini tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala daripada orang-orang yang berpuasa tersebut, ya. Taib. Kemudian lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu baginya dua kegembiraan, dua momen kebahagiaan, dua momen kegembiraan. Yang pertama farhatun inda fitrihi. Yang pertama momen kebahagiaan yang pertama, ya, kegembiraan yang pertama di saat berbuka puasa, ya. Kita kalau berbuka puasa, apalagi kalau berbuka puasa jamaah rame-rame dengan keluarga, istri dan anak, itu Masya Allah, itu bahagianya luar biasa, ya. Di sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu momen kebahagiaan orang yang puasa, yaitu ketika dia ketika dia berbuka puasa. Kemudian farhatun inda liqa'i rabbih, dan momen kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, ketika bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famis saim, kata Rasulullah, ya, aroma mulut orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil miski. Jadi aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan, ya, wahtisaba, juga karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama syaratnya adalah keimanan. Ya, kita meyakini, kita beriman bahwa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Ya, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mengharapkan pahala. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, ketika seorang muslim berpuasa, yang pertama keimanan, yang kedua mengharapkan pahala dari Allah, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wala syakka anna hadha sawaba al-jazil, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya pahala, ya, atau ganjaran yang sangat besar ini la yakunu liman imtana'a 'anit ta'ami wasyarabi faqat. Ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Ya, ini nggak diberikan kepada orang yang hanya menahan makan dan minum saja. Ada orang yang ketika bulan Ramadan, ketika dia berpuasa, dia hanya mampu menahan diri untuk tidak makan dan minum saja. Akan tetapi matanya, pendengarannya, lisannya tidak direm. Ya, dia tetap melepaskan pandangannya seperti di hari-hari biasa, dia tetap melepaskan pendengarannya di hari-hari biasa, dia tetap melepaskan lisannya seperti di hari-hari biasa. Dia mau ucapkan apa yang dia ucapkan, dia mau melihat apa yang dia mau lihat, dia dengar apa yang dia mau dengar. Nah, orang-orang yang seperti ini puasanya tidak batal menurut pendapat yang paling kuat. Akan tetapi pahala puasanya tersebut sia-sia, ya. Puasanya tersebut sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja, ya. Jadi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, kata beliau di sini, kata penulis, pahala yang besar ini hanya diperoleh, ya, tidak diperoleh bagi orang-orang yang hanya menahan diri untuk tidak makan dan minum saja. Wa innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, qaulaz zur, perkataan yang sia-sia, sumpah palsu, perkataan dusta, atau perkataan perkataan jorok, ya, omongan jorok dan lain sebagainya, wal amala bihi, dan amalan sia-sia, perbuatan sia-sia. Jadi dia tidak meninggalkan perkataan sia-sia, dia tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, dia tetap melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan dan perbuatan. Kata Rasulullah SAW, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh kepada puasanya, kepada orang-orang yang hanya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya, menahan diri hanya tidak berhubungan dengan suami atau istrinya misalnya. Akan
akan tetapi yang lainnya tidak berpuasa. Pendengarannya tidak berpuasa, penglihatannya tidak berpuasa, lisannya tidak berpuasa, dan anggota tubuhnya yang lain tidak berpuasa. Ya. Taib, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah merupakan perisai. Puasa itu adalah merupakan benteng. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berkata dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Janganlah dia melakukan melakukan amalan perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang kotor gitu kan, seperti itu. Yarfuth sebenarnya kalau ya dalam bahasa Arab itu berkenaan dengan perkara wanita, ya. Jadi membicarakan wanita dengan seluk-beluknya, ya, atau melihat wanita dengan seluk-beluknya, atau misalnya mempergunakan tangan ini ya untuk wanita dan seluk-beluknya gitu kan, seperti itu. Itu namanya yarfuth, ya. Kalau bahasanya, mohon maaf ya, bahasanya mungkin tidak boleh berkata mohon maaf mesum gitu misalnya, dan melakukan perbuatan mesum, itu yarfuth namanya. Ya, wala yafsuk, dan janganlah dia melakukan perbuatan kefasikan, wala yajhal, dan janganlah dia melakukan perbuatan kejahilan. Fa in sabbahu ahadun, maka apabila ada seseorang yang mencela dia, ya, atau mengajaknya berantem, misalnya mengajaknya ribut, falyakul, maka hendaklah dia berkata, inni mru'um shaim, mohon maaf ya, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Jadi kalau ada yang ngajak kita ribut, ya, ngajak debat dan semacamnya, intinya mengajak ribut aja, maka kita katakan sama dia, maaf bro, ana lagi puasa gitu kan. Tapi bukan berarti kita katakan sama dia, tunggu ya sampai buka puasa, enggak juga gitu ya. Intinya kita di bulan ini dilarang mencaci maki, dilarang berteriak. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan wala yashab, janganlah dia berteriak, ya. Wa insyatamahu ahad, apabila ada seseorang yang mencelanya atau mengajak dia ribut, berkelahi dan lain sebagainya, maka hendaklah dia berkata inni shaim, saya adalah orang yang berpuasa. Jadi tidak boleh mengajak orang ribut dan tidak boleh meladeni orang ribut. Itu di bulan Ramadan, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, terutama kalau kita berkendara, apalagi kalau menjelang buka puasa. Itu biasanya orang beringas semua, ya, emosian biasanya, ya, karena mungkin udah di puncak-puncak lapar dan hausnya, lemesnya, udah gitu pengen cepat-cepat sampai di rumah. Maka di situ dibutuhkan kesabaran. Jangan sampai kita memaki orang atau terpancing ketika ada orang memaki kita. Hati-hati, ingat hadis ini. Ya, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya. Taib, Bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa idza sumta ya Abdullah, ya wahai hamba Allah, jika kalian berpuasa, kata penulis hafizahullah, falyasum sam'uka, maka hendaklah telingamu berpuasa, ya, wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa, wa lisanuka, dan lisanmu juga berpuasa, wa jami'u jawarihika, dan semua anggota tubuhmu hendaklah berpuasa. Wala yakun yauma saumika wa yauma fitrika sawa, jangan sampai puasa kalian hari-hari di bulan Ramadan ini sama dengan di hari-hari yang lainnya. Karena seperti yang kita katakan di awal tadi, ada orang sama saja mau Ramadan mau bulan Ramadan, mulut tidak ada remnya, lisan tidak ada remnya, mata tidak ada remnya, pendengaran tidak ada remnya. Jadi sama saja. Kata beliau, dan ini seiring dengan nasihatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika engkau berpuasa, maka matamu, pendengaranmu, lisanmu, dan semua anggota tubuhmu juga hendaklah berpuasa. Ya, taib. Ini yang pertama. Jadi amalan yang kita lakukan, ya, tentu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar supaya kita bisa mendulang pahala di bulan ini adalah dengan berpuasa. Berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita dan meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-qiyam. Kata penulis di sini al-qiyam. Ya, yang kedua adalah qiyamul lail, ya, salat malam atau salat tarawih. Karena bulan Ramadan ini di samping identik dengan syahrus siam, ya, identik dengan bulan puasa, maka bulan Ramadan ini juga identik dengan syahrul qiyam, bulan salat malam, bulan qiyamul lail atau bulan salat tarawih.
Ya, nah makanya beliau katakan di sini untuk mendulang pahala di bulan Ramadan ini, maka di antara yang kita lakukan adalah al-qiyam, ya, melakukan sholat malam atau sholat tarawih. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini membawakan dalil man shoma ramadhana, man qama ramadhana. Barang siapa yang qiyamul lail atau barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaba, syaratnya juga dua. Ya, dilakukan dengan keimanan yang pertama, kemudian yang kedua dilakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Dan ibadur rahman, ya, salah satu cirinya ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, dengan selalu merendah diri, ya, bukan rendah diri, rendah hati. Ya, wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila mereka bertemu, ya, bertemu dengan orang-orang jahil, qalu salama, mereka mengucapkan salama, keselamatan, ya. Jadi bukan justru memaki-maki orang-orang yang jahil gitu, ya. Akan tetapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh gitu kan, seperti itu, maka yang mereka lakukan mengucapkan kata-kata keselamatan. Ini salah satu ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang senantiasa, ya, sujud, ya, dan qiyam, melakukan salat malam. Ini diantara ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan qiyam, ya, melakukan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana qiyamul lail, ya, wa qad kana qiyamul laili da'ban nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sesungguhnya qiyamul lail, ya, salat malam itu adalah merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, dan para sahabatnya. Bahkan dalam hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai itu kakinya bengkak, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ini Nabi loh, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama yang mengetok surga Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini. Akan tetapi beliau ketika sholat itu, sholat malam, beliau kakinya sampai bengkak-bengkak. Maka ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan membagi agama ini dengan beberapa tingkatan. Ada yang mengatakan ini tingkat syariat, ya, ini tingkat syariat, kemudian ini ma'rifat, ini hakikat dan apalah segala macamnya. Kita katanya yang masih sholat, masih puasa, ya, masih zakat, masih haji dan lain sebagainya, kita baru sampai ke level syariat katanya, ya. Kalau mereka katanya sudah sampai ke level ma'rifah, jadi nggak perlu sholat lagi, nggak perlu haji lagi, nggak perlu puasa lagi. Jadi subhanallah, Rasulullah sendiri itu ketika sholat malam beliau itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatafattarat qadama. Rasulullah sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, lima tasna hadza? Kenapa Anda sampai melakukan ini? Wa qad ghafarallahu dzambaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara kebiasaan Rasulullah SAW dan kebiasaan para sahabat qiyamul lail. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau kalau sholat malam itu cuma 1 rakaat. Ya, masya Allah 1 rakaat, ya. Kata, waduh, masya Allah ya, kita 11 rakaat, ya. Ada yang 20 rakaat gitu kan, seperti itu. 23 rakaat. Loh, Utsman kok cuma 1 rakaat? Iya, 1 rakaatnya itu dibuka dengan surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas.
Waduh, cuma surah An-Nas, waladhdallin amin, qul a'udzu birabbin nas, enggak. Ya, dibuka dengan surah Al-Fatihah, kemudian lanjut dengan surah Al-Baqarah, kemudian lanjut dengan surah Ali Imran, ya, kemudian lanjut surah An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya nanti sampai di qul a'udzu birabbin nas. Jadi satu rakaat khatam satu Al-Qur'an. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan dalam kitab-kitab tarikh, ya, dan ini riwayatnya sahih, ya. Taib. Kemudian kemudian Rasulullah qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "La tada qiyamal lail." Janganlah kalian meninggalkan qiyamul lail, salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'hu. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu itu tidak pernah meninggalkan salat malam, ya. Jadi di antara salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah salat malam. Baik Rasulullah dalam kondisi safar atau dalam kondisi mukim, baik dalam kondisi Rasulullah sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, dalam kondisi lesu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan kata kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya, Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang yang tidak melakukan sholat malam, hatta itu witir satu rakaat, ya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, fadzaka rajulun su, itu adalah orang yang buruk sekali. Ya, ini perkataannya Imam Ahmad, bukan saya loh ya. Ini saya hanya menukilkan. Ya, dan ini nasihat buat diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Kata beliau, orang yang tidak melakukan sholat malam walaupun satu rakaat salat witir, dzaka rajulun su, itu adalah orang yang buruk, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sekali lagi ini bukan perkataan saya. Saya hanya menukilkan perkataannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Taib. Kemudian kata Aisyah selanjutnya, wa kana idza marida au kasula shalla qa'idan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit pun atau dalam kondisi lesu, ya, Rasulullah manusia biasa. Beliau sakit dan beliau lesu, ya, beliau semangat, beliau lesu. Ada di samping ada rasa beliau semangat juga ada rasa lesunya. Dan kata Aisyah, ketika beliau sakit atau dalam kondisi lesu misalnya shalla qa'idan, maka beliau sholat dalam kondisi duduk. Jadi boleh bagi kita ketika misalnya kita sholat malam, ya, kita capek banget nih, ngantuk banget, maka kita boleh sholat sambil duduk, ya. Akan tetapi pahalanya setengah, ya. Jadi kalau misalnya berdiri full, kalau misalnya duduk itu pahalanya separuh, ya. Dan ini hanya sholat sunnah loh ya, tidak berlaku untuk sholat wajib. Kalau sholat wajib, kalau dalam kondisi darurat, ya, kalau misalnya kita dalam kondisi benar-benar tidak bisa berdiri karena sakit, barulah duduk. Demikian seterusnya, ya. Adapun sholat sunnah terserah, mau dalam kondisi hanya lesu misalnya, atau dalam kondisi sehat pun kita bisa sambil duduk. Itu sholat malam, ya. Akan tetapi pahalanya cuma separuh. Berbeda kalau dalam kondisi sakit. Kalau dalam kondisi sakit, insya Allah pahalanya tetap kita dapatkan full karena ini uzur, ya. Taib. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yusalli minal laili masya Allah. Ya, beliau melakukan salat malam sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta idza kana nisfal lail, sampai kemudian ya separuh malam, ya, aikadha ahlahu lis-shalah. Beliau kemudian ya membangunkan keluarganya untuk salat, ya. Tsumma yaqulu lahum as-shalah as-shalah, ya. Salatlah kalian, salatlah kalian. Jadi Umar bin Khattab ya salat lebih dahulu. Setelah itu pertengahan malam kemudian beliau baru membangunkan keluarganya untuk salat, ya. Taib. Qala dzaka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, wa inna ma qala Ibnu Umar dzalika likasrati salati Amirul Mukminin Utsman bil laili wa qiraatihi hatta annahu rubbama qara al-Qur'an fi rak'ah. Ini sudah kita jelaskan ya, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu saking banyaknya salat malamnya, kadang-kadang beliau ya, dan seringnya beliau itu salat malam cuma satu rakaat, akan tetapi beliau membaca seluruh ayat Al-Qur'an, ya. Taib. Wa an Alqamah bin Qais qala, ya, dan dari Alqamah bin Qais qala, beliau berkata, bitu ma'a Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu lailatan. Ya, pada suatu ketika aku pernah ya bermalam menginap bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
ya pada suatu malam. Faqama awwala lailin thumma qama yusalli. Kemudian beliau ya bangun di awal malam, kemudian beliau salat. Fakana yaqra'u qira'atal imam fi masjidi. Kemudian fi masjidin. Kemudian beliau fi masjidi hayyi. Kemudian beliau membaca seperti yang dibaca oleh imam ya yang ada di masjid beliau, ya. Yurattil wala yuraji. Kemudian beliau membaca dengan tartil, tidak terburu-buru, dibaca dengan tartil, dibaca dengan indah, ya. Yasma'u man haulahu wala yarji'u sautahu. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa mendengarkan suara beliau. Hatta lam yabqa minal ghalasi illa kama baina adzanil maghribi ila al-insirafi minha thumma autar. Kemudian ya beliau saking lamanya sholat itu sehingga tidak tersisa antara ya, jadi antara selesainya beliau dengan waktu azan itu seperti ibaratnya azan maghrib dan selesainya azan maghrib. Itu yang beliau sisakan. Jadi dari awal malam sholat sampai menjelang fajar, intinya seperti itu. Jadi masya Allah. Jadi beliau sholatnya itu dari awal malam, sholat malamnya itu sampai menjelang fajar. Jadi disisakan hanya untuk makan sahur saja. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, itu orang-orang sholat malam saking panjangnya sholatnya menjelang subuh sampai ketika bubar sholat tarawihnya, sholat malamnya, mereka buru-buru, ya, mempersiapkan makan untuk sahur, takut masuk waktu fajar. Jadi masya Allah, ya, kalau kita imam baca mungkin 1 lembar aja, ya, atau setengah halaman saja, kita mungkin sudah batuk-batuk di belakang. Ini sholatnya dari awal malam sampai menjelang fajar. Dan itu setiap malamnya di bulan Ramadan, ya. Jadi masya Allah, ya. Taib tambih. Kemudian beliau mengingatkan di sini, yang bagi laka akhil muslim antakmila at-tarawih ma'al imam. Ya, beliau mengingatkan bahwa ketika kita sholat tarawih bersama imam, hendaklah kita menyempurnakan ya seluruh salat tersebut sampai imamnya selesai. Hatta tuktabu fil qaimin, sampai kita dituliskan, dicatatkan pahalanya sholat semalam suntuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'a imamihi hatta yansarif. Barang siapa ya yang sholat bersama dengan imam hatta yansarif, sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan baginya sholat semalam suntuk, ya, sholat semalam suntuk. Jadi di sini beliau mengingatkan, kalau kita sholat tarawih bersama imam jangan bubar. Ada orang kalau misalnya sudah mau witir, dia keluar, ya, dia pulang ke rumahnya, atau mungkin 4 rakaat, ya, dia pulang ke rumahnya. Ya, niatnya sih bagus, dia mau lanjutkan di rumah, dia mau tambah lagi rakaatnya, kemudian nanti witirnya di rumah. Akan tetapi kalau kita melakukan seperti ini, maka tidak dicatatkan pahala sholat semalam suntuk. Ya, karena syaratnya untuk dicatatkan pahala sholat semalam suntuk, syaratnya harus sholat bersama dengan imam sampai selesai. Jadi masya Allah, ya. Jadi walaupun misalnya kasarnya nih imamnya hanya membaca trikul, misalnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Walaupun imamnya cuma baca 3 surah ini diulang, akan tetapi kita ikuti dengan ikhlas karena keimanan, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, maka kita dicatatkan pahala semalam suntuk. Walaupun misalnya nggak sampai setengah jam, akan tetapi kita ikuti imamnya sampai selesai, maka dicatatkan pahala semalam suntuk. Makanya kita pulang ke rumah pun tidak sholat pun sebenarnya sudah tidak ada masalah. Akan tetapi kalau kita mau sholat, silahkan sholat sepuasnya, 2, mau puluhan atau ratusan rakaat tidak ada masalah. Yang penting jangan witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Jadi masya Allah, ya. Tapi ala kulli hal, ya, setengah jam pun kita sholat bersama imam, ya, maka dicatatkan pahala sholat semalam suntuk, ya. Jadi ini amalan kedua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dalam rangka mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ya yang diantaranya lagi adalah sedekah. Ya, kata beliau adalah bersedekah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ajwadan nas.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jadi tidak ada manusia mengalahkan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berpikir kalau dimintain sesuatu, kalau ada pasti dikasihkan. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu butuh, dan itu banyak sekali contoh-contohnya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diberikan jaket atau mantel oleh salah seorang sahabat. Ya, kemudian ada sahabat yang melihat mantel tersebut, kemudian dan Rasulullah sangat butuh. Kemudian sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, ini mantel bagus sekali. Saya itu pengen banget mantel tersebut." Maka diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Rasulullah pakai, kemudian dicopot, diberikan kepada orang tersebut. Ya, kita baju mungkin ratusan, puluhan baju kita, nggak satu baju pun mungkin yang kita sukai, nggak mungkin kita kasih ke orang. Ya, Rasulullah ini sudah dipakai gitu, dan Rasulullah butuh. Kemudian ada sahabat yang minta diberikan oleh Rasulullah SAW. Sampai ada sahabat yang mencela sahabat yang minta ini. Kemudian orang ini berkata, "Saya meminta ini karena mau bertabarruk, ya, dan saya mau ketika saya meninggal dunia saya dikafankan dari mantel tersebut." Dan betul, ketika beliau meninggal dunia dikafankan dari mantel Rasulullah SAW tersebut. Ya, di antara contohnya misalnya Rasulullah SAW itu pernah memberikan kambing satu lembah, ya, bukan 1 ekor, 2 ekor, 10 ekor, 20 ekor, satu lembah kambing diberikan kepada kepala suku dari Arab Badui. Ya, jadi itu nilainya puluhan atau mungkin ratusan. Ya, jadi satu lembah kambing. Jadi kalau lembah terlihat kambing semua isinya, itu diberikan, ini ambil buat kamu. Sampai si Badui ini, Arab Badui ini lari pulang ke kaumnya, tunggang langgang lari pulang. Kemudian dia berteriak kepada kaumnya, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Ya, fa inna Muhammadan la yakhshal faqa." Karena sesungguhnya Muhammad itu tidak takut kepada kefakiran. Bayangkan satu lembah kambing diberikan tanpa pikir panjang. Ya, kemudian satu kejadian lagi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan, ya, 100 ekor onta kepada Sofyan bin Umayyah bin Khalaf, anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang mati di perang Badar, ya, yang mati kafir di perang Badar. Kemudian Sofwan ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Ini sangat dendam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasca Fathu Makkah, ya, diberikan onta, ya, diberikan 100 ekor onta, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 ekor onta, 1 ekor onta itu kalau dikonversikan ke rupiah kita itu sekitar 50 juta, ya, kali 100. Jadi 50 kali 50 juta kali 100 ekor onta sama dengan banyak sekali, ya. Nah, kemudian dia belum masuk Islam juga. Dikasih lagi, tambah lagi, jadi 200 ekor onta. Belum masuk Islam juga, ditambah 300 ekor onta. 300 ekor dikali 50 juta. Ya, akhirnya masuklah Islam. Kemudian beliau mengatakan, "Dulu orang yang paling saya benci di atas permukaan bumi ini adalah Muhammad. Sekarang orang yang paling saya cintai di atas permukaan bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Itu bukti kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi contoh-contohnya yang lain. Ya, kemudian, ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Ya, kana ajwada bil khairi min rihil mursila. Dan adalah Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Kedermawanan beliau di bulan Ramadan itu seperti angin yang bertiup. Bayangkan, angin yang bertiup itu kan cepat gitu kan, seperti itu. Kedermawanannya Rasulullah di bulan Ramadan seperti angin yang bertiup. Jadi nggak mikir gitu, ya, nggak kayak kita. Kalau kita tuh berat gitu melepaskan sesuatu. Kalau beliau nggak pakai dipikir-pikir, ya, dilepaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harus dilepaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau sangat lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus shadaqati sadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak dan saudara-saudaraku sekalian mau bersedekah, mau berinfak, sekaranglah saatnya. Ya, sekaranglah saatnya. Karena kenapa kata Rasulullah, afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling mulia, yang paling besar ganjarannya adalah sadaqatun fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Ya, ini ini sedekah, ya, di antara pahala, di antara amalan yang bisa kita lakukan untuk mendulang pahala yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Taib, ya. Sebenarnya masih banyak, ya, cabang-cabang daripada sedekah ini.
ya, akan tetapi karena waktu ya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan ya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naam. Naam, silakan Bapak. Naam. Gimana? Taib. Para ulama membedakan ya. Ya, kalau sholat tahajud dengan sholat malam, ya. Sholat malam itu biasanya itu tidak didahului dengan tidak didahului dengan tidur, ya. Jadi tidak tidur, ya, tidak tidur terlebih dahulu. Seperti sholat taraweh itu qiyamul lail, ya, sholat taraweh yang kita lakukan itu biasanya kan tidak didahului dengan tidur. Jadi setelah sholat isya itu langsung kita lakukan, ya. Adapun sholat tahajud itu biasanya didahului dengan tidur terlebih dahulu. Ya, didahului dengan tidur terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra kalau tidak salah, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ya, dari sebagian malam fatahajjat, maka hendaklah engkau bangun untuk sholat tahajud nafilah sebagai tambahan bagimu. Asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau di tempat mahmuda yang terpuji. Ya, jadi itu perbedaannya. Didahului dengan tidur terlebih dahulu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan dalam surah Al-Isra. Wa minal lail, dari sebagian malam fatahajjat bihi, maka hendaklah engkau bangun untuk sholat tahajud. Ya, wallahu taala alam bisawab. Naam. Dan qiyamul lail ini Rasulullah katakan dalam hadis-hadisnya, ya, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, ya, termasuk diantaranya sholat taraweh. Kemudian Rasulullah katakan man qama lailatul qadri, siapa yang sholat malam bertepatan dengan lailatul qadar. Jadi tidak mesti harus tidur, ya. Di sini qama umum, ya, artinya qiyamul lail, ya, baik di awal malam, tengah malam, ya, pertengahan malam ataupun di akhir malam. Wallahu taala alam bisawab, ya. Jadi qiyamul lail itu lebih umum. Naam. Nah, si antum dulu ya. Ayah antum dulu. Nah, saya mau menanyakan apakah amalan yang diberikan ganjaran berlipat-lipat itu hanya pada saat malam Lailatul Qadar, apakah siangnya atau sorenya juga dapat atau gimana? Taib. Hadis yang al-hasanatu, ya, asyaratu amsalihha ila 700 di'fin. Jadi hadis yang menyatakan tentang amalan dilipat gandakan, intinya begini, setiap amalan yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun itu, ya, amalan yang kita lakukan kalau kita sudah lakukan itu dibalas minimal 10 kali lipat, ya, tapi dengan syarat tentunya, ya, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi minimal dibalasnya itu 10 kali lipat. Niat saja, kita mau melakukan sesuatu tidak jadi misalnya, karena terhalang misalnya, ya, jadi kita misalnya mau sedekah 1 juta, ya, kita mau sedekah 1 juta misalnya, pokoknya nanti sore saya mau sedekah 1 juta, tiba-tiba qadarullah siangnya misalnya, ya, mohon maaf ya ini misal, ya, jangan sampai, ya, siangnya misalnya anak kita masuk rumah sakit, nggak jadi karena duit tersebut dipakai untuk anak kita, maka dicatatkan, ya, pahala, ya, niat yang kita niatkan tadi itu sudah dicatatkan 1, ya. Jadi dicatatkan 1 pahala. Ini niat saja. Tapi jangan mengakali syariat loh, ya. Jadi belaga niat dalam hati emang nggak ada niatnya. Ya, jadi bukan mengakali, memang niat, tapi karena ada penghalang akhirnya dicatatkan 1. Padahal belum melakukan, baru niat saja. Melakukan minimal 10 kali. Ya, minimal 10 kali sampai 700 kali lipat. Ya, ini dimanapun kapanpun, baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, baik di malam Lailatul Qadar maupun di luar Lailatul Qadar. Ini semuanya seperti itu. Akan tetapi di malam Lailatul Qadar, ya,
di malam Lailatul Qadar amalan yang kita lakukan ya menurut sebagian ulama semua amalan yang kita lakukan ya itu nilainya lebih dari 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa itu hanya berlaku qiyamul lail saja. Ya, ada ulama yang berpendapat semua amalan, semua bentuk ketaatan yang dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apakah itu sedekah, silaturahmi, ya, berinfak, kemudian beramar ma'ruf dan lain sebagainya, semua bentuk ketaatan yang kita lakukan di malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Akan tetapi ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat itu di semua tempat, ya, semua amalan yang kita lakukan seperti itu, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Naam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak, tahajud harus dilaksanakan setelah tidur. Dan qiyamul lail itu sebelum tidur. Nah, kalau tahajud kita lakukan, apakah boleh sendiri-sendiri atau berjamaah? Mana yang dilakukan? Taib, ya. Jadi sholat tahajud itu boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh dilakukan berjamaah, ya. Dan semua itu ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita sekalian ceritakan ya tentang asal mula sholat taraweh. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan sholat malam secara berjamaah di bulan Ramadan. Kemudian di malam-malam yang lain itu juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Ya, jadi ada tapi tidak direncanakan. Jadi ada Rasulullah sholat, ya, kemudian diikuti oleh sahabat di belakangnya, ya, dan Rasulullah tidak larang. Ini menandakan bahwa perbuatan ini boleh, ya. Perbuatan ini boleh, yang penting apa, tidak dirutinkan, jadi tidak dikondisikan lah seperti itu. Jadi misalnya di luar bulan Ramadan, ya, setiap hari, setiap waktu tertentu atau setiap malamnya misalnya kita lakukan sholat malam berjamaah gitu. Akan tetapi kalau tidak dikondisikan itu tidak ada masalah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai masalah tarawih sekalian kita ceritakan supaya antum tahu, ya, dalilnya, ya. Misalnya jadi Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu pernah beliau sholat berjamaah, sholat malam, sholat taraweh berjamaah bersama dengan para sahabat. Di hari pertama Rasulullah SAW itu sholat malam. Kemudian ada beberapa sahabat yang melihat. Kemudian ikutlah sahabat tersebut di belakang Rasulullah SAW. Ini malam pertama. Kemudian malam kedua karena makin banyak yang tahu, gitu kan, akhirnya makin banyak yang datang. Ya. Kemudian malam ketiga atau keempat dalam hadis dikatakan seperti itu, ya, makin banyak sampai membludak itu masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keluar, ya, tidak keluar lagi, ya, sampai akhirnya di subuh harinya Rasulullah SAW mengatakan, saya bukannya tidak tahu bahwa kalian semalam itu saya bukannya tidak tahu bahwa kalian semalam itu datang untuk sholat berjamaah, sholat malam berjamaah. Akan tetapi kata Rasulullah, aku khawatir. Kalau misalnya aku lakukan ini terus menerus takutnya diwajibkan. Kenapa? Karena pada saat itu wahyu masih terus turun. Ya, wahyu masih terus turun. Jadi Rasulullah khawatir jangan-jangan itu diwajibkan atas umatnya, ya. Dan ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Bayangkan kalau salat tarawih wajib, ya udah kalau kita tinggalkan. Nah, sekarang kalau misalnya salat tarawih kita tinggalkan misalnya, ya, kita tinggalkan, ya, kita tidak dosa gitu kan, seperti itu, karena ini adalah sunnah, ya. Akan tetapi kalau diwajibkan, dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah, akhirnya beliau hentikan. Jadi ini ada dasarnya, ya. Nah kemudian, ya, setelah itu berhenti. Jadi mereka sholat sendiri-sendiri, sholat malam sendiri-sendiri, ya. Nah di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tidak dilakukan sholat taraweh secara berjamaah atau sholat malam secara berjamaah, itu tidak dilakukan di zamannya Abu Bakar. Jadi orang sholat sendiri-sendiri, sholat di rumah apa di masjid, ya kan, berjamaah di rumah atau mungkin di masjid berjamaah 1, 2 atau 3 orang gitu kan, seperti itu. Intinya tidak ada sholat berjamaah, sholat taraweh berjamaah yang dikomando oleh satu imam tertentu. Nah itu terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, setelah beliau menetapkan kalender Hijriyah, ya, kalender tahun, patokan tahun Islam. Nah barulah pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, memerintahkan
kepada orang-orang untuk menyatukan satu imam, ya, untuk orang-orang sholat di belakang imam tersebut, ya. Dan dalam hadis dikatakan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar, ya. Pada saat itu beliau melihat di masjid ada orang yang sholat, ada yang sholat 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 8 orang, gitu kan, seperti itu. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu berpikir, alangkah baiknya kalau ini kita bikin satu imam kemudian sholat di belakang satu imam. Ya, seperti itu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia. Maka disitulah dimulai, dan itu 20 rakaat, ya, tambah sholat witirnya, ya. Jadi 20 rakaat sama witirnya, dan sholat malamnya dari awal malam sampai menjelang sahur. Ya, itu yang terjadi pada saat itu. Ya, taib. Kemudian di akhir kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, inilah yang jadi masalah. Ini yang menjadi iskal di orang-orang belakangan yang menjadikan ini sebagai dalil, ya, untuk melegalkan yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Ya, bahwa ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Buktinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu adalah apa? Sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan semua kesesatan itu tempatnya yang layak hanyalah di neraka. Nah, makanya di sini kalau kita tahu bahwa makna bid'ah di sini bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Ya, bukan secara istilah. Kenapa hanya secara bahasa di sini? Perkara baru, artinya perkara baru tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, ya, tidak pernah dikomando oleh Abu Bakar, ya. Ini secara bahasa, bid'ah secara bahasa karena tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, secara bahasa misalnya yang kayak handphone, secara bahasa loh, ya. Ini secara bahasa ini juga bid'ah karena ini adalah perkara baru, tidak pernah ada sebelumnya secara bahasa. Akan tetapi kalau secara syariat, perbuatan baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata yang pertama, bahwa ternyata sholat malam ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah berjamaah, pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah hentikan? Karena Rasulullah takut diwajibkan atas umatnya. Nah, di zamannya Umar wahyu tidak turun lagi. Ya, jadi kalau misalnya Umar mengkomando satu imam misalnya, maka tidak ada masalah lagi, gitu kan. Orang mau datang silakan, nggak mau datang juga nggak apa-apa, karena tidak mungkin diwajibkan karena sudah terputus wahyu dari langit. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah keempat khulafa ar-rasyidin ini, ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalaupun misalnya Rasulullah tidak mencontohkan itu, misalnya, dan ternyata ini ada contohnya, ya, kalau kita mau melakukan itu, siapa kita? Apakah kita ada rekomendasi? Apakah kita ada tazkiyah dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Akan tetapi keempat imam ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, sudah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Ya, makanya kita lihat, dan ini disepakati oleh para sahabat yang lainnya, tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Lihat misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di zamannya beliau itu pada hari Jumat itu azan 2 kali. Ya, azan 2 kali, dan ini juga nantinya banyak disalah tafsirkan oleh orang-orang. Nah, pada zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu beliau azan 2 kali di hari Jumat. Karena pada saat itu manusia sudah sangat banyak, pasar sudah semakin ramai. Akhirnya beliau, ya, sebelum azan memasuki sholat Jumat itu, beliau berkeliling di pasar sambil azan. Ya, beliau berkeliling di pasar sambil azan. Jadi ini jauh sebelum waktu sholat Jumat. Mungkin kalau sekarang ini kayak sejam, kayak misalnya di Saudi tuh, ya. Saya pernah di Uni Arab Emirat juga, saya pernah ke sana. Itu saya kaget gitu loh. Jam 11 Jumat nih, jam 11 tiba-tiba udah azan. Waduh, kok jam 11 sudah zuhur, udah Jumat gitu. Ternyata itu azan pertama. Ya, itu azan pertama mengingatkan kepada manusia bahwa ini hari Jumat loh, siap-siap, ya. Jadi tidak berdekatan dengan azan masuknya salat Jumat, ya, masuknya waktu Jumat, ya, seperti itu. Nah, ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lakukan, ya. Jadi beliau berkeliling ke pasar, kemudian beliau azan.
Ya, azan pertama ya yang disebut oleh orang-orang sekarang. Nah, ternyata perbuatan beliau ini tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Dan jelas Rasulullah katakan, alaikum bisunnati, berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari. Ya, ini berarti ijma dan boleh kita jadikan dalil ya. Akan tetapi kalau kita sekarang itu biasanya azannya tidak seperti ya yang dilakukan oleh beliau. Biasanya azannya itu sangat berdekatan dengan azan masuknya waktu Jumat. Bahkan agama itu biasanya juga menandai masuknya Jumat, padahal tidak seperti itu ya. Akhirnya orang-orang pun sholat qobliyah, padahal tidak ada sholat qobliyah sebelum sebelum sholat Jumat ya. Yang ada sholat sunnah mutlak, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan seterusnya sampai imam naik ke atas mimbar ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi insya Allah boleh Pak ya, boleh di bulan Ramadan, mau itu di awal malam, pertengahan malam, di akhir malam, boleh dilakukan secara berjamaah ya, boleh dilakukan bersama istri dan anak-anak kita. Wallahu taala alam bisawab. Di malam yang lain pun selain bulan Ramadan insyaallah juga boleh. Akan tetapi tidak boleh dikoordinir ya. Jadi misalnya kita sholat tiba-tiba istri kita ikut, anak kita ikut, itu tidak ada masalah. Wallahu taala alam bisawab. 6. Cukup kali ya. Pertanyaan dari Pak Mansuri mengenai kajian pada pagi hari ini. Dan sekaligus saya mengumumkan untuk di pos Al-Quran nanti pengisi waktunya adalah Ustaz Rahmat Santoso. Jadi para jamaah sekalian kembali untuk bisa hadir di Al-Quran untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan dan terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya, dan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir setia dari subuh sampai saat ini. Mudah-mudahan dicatat amal Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan nanti pada saat di yaumil